왔네. Di dunia zaman dahulu, seseorang yang bisa memanggil roh dari segala sesuatu disebut summoner. Di mana summoner terbagi menjadi beberapa tipe. Ada summoner bintang, ada summoner tanah, ada summoner arwah, dan ada summoner tulang. Namun legenda tersebut akan menghilangkan seiring berjalannya waktu. Setelah beberapa ribu tahun berlalu, kita diperlihatkan sama sosok pemuda santuy yang sedang rebahan. Dia bernama Ajie, umur 16 tahun, kelas 2 SMA, dan masih menjomblo. Kehidupan Ajie hanya makan, sekolah, dan tanpa cinta hingga membuat hidupnya datar saja. Dia hanya ingin hidup tenang dengan membuat toko kaset setelah lulus sekolah. Lagi menunggu lampu merah, Ajie diganggu sama dua anak yang lagi kejar-kejaran mengelilingi di tubuhnya. Salah satu anak hampir saja tertabrak. Untungnya Ajie berhasil menyelamatkannya. Orang tua sang anak pun memarahinya karena tak bisa diam di tempat. Sesampainya di rumah, Ajie langsung membuat makanan kesukaannya karena hanya memasak keahliannya. Bahkan ayahnya pernah bilang kalau Ajie bisa menjadi pembuat ramen terenak. Ajie yakin masakannya ini begitu sempurna hingga dewa pun tak akan menolak makanannya. Setelah Ajie menyelesaikan ramennya, di tempat yang jauh ada sosok gadis yang terbangun. Saat itu muncul sebuah portal aneh di belakang Ajie. Ajie yang penasaran lalu mendekati portal tersebut. Betapa kagetnya Ajie saat melihat sosok gadis cantik keluar dari portal tersebut. Hal itu membuat makanan yang dibawa Ajie pun sampai terjatuh. Tiba-tiba gadis tadi merubah dirinya menjadi kecil dan segera menyelamatkan ramennya. Tak sampai di situ saja, gadis ini juga langsung melahap semua ramen tadi hingga habis. Ajie yang masih kebingungan memberanikan diri buat tanya siapa dia. Gadis ini bilang kalau namanya adalah Dora. Ajie yang bingung lalu membuang gadis tadi keluar. Dia yakin pasti ini adalah mimpi. Karena gadis itu kembali muncul, Ajie pun melempar keluar dengan sekuat tenaga. Namun Dora dengan mudah kembali. Ajie pun menganggap dia hantu, tapi Dora bilang dia adalah roh summon. Karena perut Dora masih lapar, dia lalu melahap semua makanan di rumahnya Ajie. Kesal sama tindakan roh tersebut, Ajie langsung membuangnya ke toilet. Karena tak bisa diusir, Ajie lalu memberikan 3 pertanyaan buat Dora. Yang pertama, siapa dia? Kedua, mau apa mencarinya? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengusirnya? Dora lalu bilang kalau dia adalah roh summon yang sudah ada sejak 3 juta tahun yang lalu. Tubuh besar yang dilihat Ajie pertama adalah bentuknya yang asli. Sedangkan yang saat ini adalah bentuk tubuhnya yang hemat energi. Dora juga mengatakan kalau dia datang ke sini karena Ajie lah yang sudah memanggilnya. Seketika Ajie kaget mendengarnya. Setelah mendengar hal itu, Ajie memilih meninggalkan Dora untuk berangkat sekolah. Dalam perjalanan, Ajie benar-benar bingung kenapa hidupnya yang tenang malah berubah gini. Ajie berharap supaya roh tadi pergi saat dirinya pulang nanti malam. Tak disangka Dora terus mengejarnya. Ajie pun mempercepat laju sepedanya. Karena Dora terus mengganggu membuat Ajie hampir saja tertabrak. Dora lalu bilang kalau dia bisa membuat Ajie terkenal dengan kemampuannya. Apapun yang Ajie mau, Dora bisa mengabulkannya dengan mudah. Syaratnya hanya satu, yaitu Ajie mau membuat kontrak dengannya. Di sini Ajie memilih kabur dan tak memperdulikan Dora. Singkat cerita, akhirnya Ajie sudah berada di kelas, di mana dia masih kepikiran masalah tadi. Saat Ajie lagi melamun, dia dikejutkan sama kemunculan Dora di luar jendela. Di sini Dora tetap memaksa Ajie untuk membuat kontrak dengannya sambil menyodorkan kertas kontrak. Saat itu Ajie berteriak kencang untuk mengusir Dora. Hal itu membuat satu kelas terdiam. Ajie lalu dimarahi sama gurunya. Semua murid pun pada menertawakan Ajie. Ajie sadar kalau hanya dirinya yang bisa melihat Dora dan itu akan merepotkan dirinya. Ketika Dora beristirahat di atas kepala gurunya, Ajie langsung meninggalkan kelas buat kabur darinya. Di tempat lain terlihat seorang gadis yang lagi menunggu seseorang sambil membawa sepucuk surat. Ketika melihat Ajie lewat, gadis itu langsung memberanikan diri memberikan surat tersebut. Saat Ajie mau mengambil suratnya, muncul Dora yang bilang, "Widih, Ajie ditembak cewek." Hal itu membuat Ajie kesal dan langsung membanting tasnya. Cewek yang mendekatinya pun kaget. Tak sampai dia itu saja, Ajie juga berteriak pada Dora buat pergi darinya. Sambil menangis, cewek tadi langsung kabur ketakutan karena dipikir dialah yang diusir sama Ajie. Dora pun menyalahkan Ajie karena telah membuat gadis tersebut menangis. Pada sore harinya terlihat Dora yang ngagoler di bawah pohon besar. Saat itu Ajie datang menghampiri Dora dengan membawa banyak makanan. Dora pun sangat senang mendapatkan makanan tersebut. Ternyata Ajie memberikan itu berharap dengan berdoa agar Dora bisa hilang dari kehidupannya. Melihat tindakan Ajie yang ingin sekali mengusirnya membuat Dora menangis. Dora lalu mengubah tubuhnya menjadi besar dan bilang, kalau master yang memanggilnya menelantarkan dirinya, maka Dora akan hidup gentayangan. Sambil menangis, Dora tak menyalahkan tindakan Ajie jika itu maunya. Dora hanya minta satu permintaan sebelum pergi, yaitu membawanya jalan-jalan ke tempat yang biasa Ajie kunjungi. Karena bagi Dora hal itu akan menjadi kenangan berharga bagi dirinya nanti.
Di sini Ajie merasa tak enak sama Dora karena ucapannya tadi. Kayak dia itu sangat kejam banget. Ketika jalan-jalan Dora bilang kalau di dunia ini memiliki rahasia yang tersembunyi. Dora akan menunjukkan kepada Ajie lewat penglihatan matanya dengan cara memegang tangannya. Di sini Ajie melihat ada orang yang bisa membuat barbeque hingga orang yang melihat ingin nangis. Terus ada orang baik yang disukai sama burung merpati. Kemudian ada juga orang yang baunya seperti sebuah pohon. Dan ada juga orang yang disukai sama air. Intinya semua orang sebenarnya memiliki potensi untuk men-summon sebuah, namun mereka tak pernah mengerti dunia. Mereka tak bisa mendengar, melihat, atau meraba, dan hanya mengejar sedikit cahaya. Bisa dikatakan manusia di dunia ini hanya sedikit yang bisa melakukan summon. Dan orang yang berhasil melakukannya akan mendapatkan julukan summoner. Para summoner bisa melakukan hal luar biasa bahkan sampai menghancurkan dunia sekalipun. Melihat kekuatannya yang dibantu Dora, bisa mencabut pohon besar membuat Ajie terdiam. Dora lalu mengajak Ajie untuk berjalan bersama untuk mengeksplorasi dunia ini. Di mana saat tangan Dora dan Ajie membentuk kode seketika muncul energi aneh yang menyelimuti mereka berdua. Setelah selesai, Dora begitu senang sebab kontraknya telah dibuat dan Ajie berhasil dia kelabui. Di sini Ajie hanya diam saja saat Dora bilang tak akan membiarkan Ajie membaca kontraknya. Meski begitu Ajie tak peduli sih. Melihat reaksi Ajie membuat Dora merasa senang dan langsung memeluknya. Dora lalu bilang kalau Ajie bisa terbang. Seketika muncul sayap di tubuh Ajie. Ajie pun kaget saat dia berhasil terbang, di mana mereka langsung mengelilingi kota. Baru juga sebentar terbang Dora sudah kecapean dan akan jatuh karena energinya habis akibat lapar. Mendengar hal itu, Ajie jadi panik mereka berdua akan jatuh dari ketinggian. Singkat cerita, mereka berhasil selamat meskipun tubuh mereka dipenuhi sama luka-luka. Saat mereka lagi mengobati lukanya, tiba-tiba listrik rumah Ajie padam sebab belum membayar tagihan listrik. Dora pun tak mempermasalahkan hal itu, di mana Ajie akan diajarkan cara menggunakan kemampuannya. Saat itu dari telapak tangan Ajie muncul cahaya dan langsung meledak hingga memenuhi seluruh ruangan. Cahaya-cahaya kecil yang muncul adalah kunang yang bisa mengobati luka Ajie. Mendengar hal itu, Ajie terlihat takjub sama keanehan yang baru dia alami. Kemudian Ajie bertanya kepada Dora, sebenarnya dia ini siapa dan dari mana asalnya. Dora akan menceritakan semuanya meski harus membutuhkan waktu sampai 3 hari lamanya. Saat Dora mau cerita, dia melihat masa lalunya yang sangat kacau. Di mana pada zaman dahulu sering terjadi peperangan antara para summoner. Sebab summoner ada yang baik dan buruk. Bahkan, saat itu tubuh Dora mengalami kekangan di kedua kaki dan tangannya. Hingga akhirnya Dora tak kuat dan membuat tubuhnya jatuh pingsan. Ajie yang khawatir berusaha membangunkan Dora yang ternyata hanya tidur akibat kelelahan. Ajie pun merasa lega dan dirinya juga ikutan buat istirahat di samping Dora. Namun mereka tak menyadari bahaya yang akan datang di mana rumah mereka sedang dipantau sama seseorang.